Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTB KSBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 6 soal-soal masuk PTN di bab gelombang mekanik. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UTBK tahun 2019. Simpangan suatu gelombang diberikan oleh Y sama dengan 0,3 cos dalam kurung 2T min X tambah V per 6 dengan X dan Y-nya dalam meter serta T-nya dalam second. Pernyataan yang benar untuk gelombang tersebut yang mana? A, B, C, D, E. Oke, kita coba tuliskan rumus umum persamaan gelombangnya dulu ya. Jadi ini persamaan umumnya kan Y sama dengan A dikali cos. Kalau dari soalnya itu cos, kemudian dalam kurung omega T min KX ditambah dengan theta 0. Nah, ini apa aja sih maksudnya? Ini adalah amplitudonya. Oke. Amplitudo atau simpangan terjauh. Kemudian ini apa? Kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya dia punya rumus omega sama dengan 2πf atau bisa juga 2π per T. F-nya frekuensi, T-nya periode. Kemudian K itu bilangan gelombang. Bilangan gelombang rumusnya itu K sama dengan 2π per lambda. Oke, kalau yang ini theta 0 itu adalah fasenya ya. Oke, fase. Oke, coba kita cari jawabannya yang mana. Oke, coba yang pertama kita cari omeganya nih. Omega itu di sini ya, temannya itu T, berarti ini nih. Nah, omega itu berarti nilainya 2. Omeganya 2, kemudian omega sendiri punya rumus 2π per F, 2π kali F ya. Itu sama dengan 2, berarti frekuensinya sama dengan, berarti 2-nya kita bisa coret, berarti ini tinggal 1 per V dalam Hertz. Jadi kalau ditanya frekuensinya 1 per V. Nah di sini yang C ini kita dapat frekuensinya simpangannya V, berarti ini salah. Oke. Kemudian kita cari kecepatannya. Coba. Oh gini, kan kita tahu ini frekuensi 1 per V Hertz, maka periode itu pasti kebalikannya ya. Periode itu adalah 1 per F. Kalau F-nya itu 1 per V, maka periodenya itu berarti ini jadinya V dalam second. Oke, jadi sebetulnya ini kita udah bisa dapat nih. Dari nomor 1 itu kita dapat ketemunya jawabannya yang A nih. Oke, yang A dapatnya periodenya V per second. Nah, kalau kita udah dapat yang A, berarti yang lain pasti udah salah ya. Sehingga kakak nggak perlu menjelaskan lagi kenapa B, D, dan E salah. Kenapa? Karena ini kita dapat sudah dari periodenya aja udah cukup. Nanti mungkin kamu perlu nanti coba cari kenapa B salah, D salah, sama E salah. Nah, di kesempatan ini kakak hanya menjelaskan yang A aja. Jadi A periode simpangannya sebesar V second. Udah kita dapat. Oke, gitu ya. Oke, tugas kalian mencari yang B, D, dan E. Kenapa dia salah? Oke, kakak lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada soal SBMPTN tahun 2018. 2 balok kayu kecil A dan B terapung di permukaan danau. Jarak keduanya itu 150 cm. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada permukaan air, teramati bahwa pada saat
T sama dengan 0 detik, balok A berada di puncak, sedangkan balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan oleh satu puncak gelombang. Pada saat T1 detik, itu balok A berada di titik setimbang pertama kali, sedang bergerak turun. Manakah pernyataan yang benar tentang gelombang pada permukaan air tersebut? A, B, C, D, E. Oke, coba kita gambar dulu ilustrasi kejadian seperti apa sih. Oke, sekarang kita coba gambarkan kurang lebih gitu ya gambarnya. Si A itu posisinya di puncak. Oke, sekarang kita gambar dulu gini. Gini kurang lebih ya. Oke. Misalnya gitu ya. Nah, misalnya kakak taruh A-nya di sini. A-nya saat dia di puncak. Ini posisi A nih. Puncak, dia di puncak. Kemudian si B itu ada di lembah, ya kan? Ada di lembah si B. Nah, keduanya dipisahkan satu puncak. Satu puncak ini nih. Nah, ini satu puncaknya, berarti B ada di lembah. Di sini berarti B-nya ya. Nah, karena terpisah oleh satu puncak, puncaknya yang ini. Oke. Berarti ini posisi B-nya di sini. Oke. Kemudian, nah, pada saat T1 detik posisi A itu ada di titik seimbang. Berarti dari sini nih, nah, dari sini ke sini dia. Pada titik seimbang berarti di sini ya. Berarti ini katanya kalau A pas 1 detik di sini nih itu 1 second dia di titik seimbang. Seimbang di garis yang datar ini. Oke, berarti ini posisinya seperempat gelombang itu 1 second. Oke. Berarti kalau A-nya 1 second, seperempat gelombang posisi sampai sini, berarti si B juga nanti kalau 1 detiknya juga berarti dia posisi sampai sini juga ya. Berarti ini juga 1 second nih sampai sini. Oke, kita simpan nih 1 detik juga. Oke, berarti sekarang kita mau cari apa nih? Oh ya, jaraknya A ke B itu katanya berarti dari sini. Kakak hapus dulu yang ini. Jaraknya katanya dari A ke B itu 150 cm nih sampai sini. Oke ya, 150 cm. Oke. Nah, sekarang kita cari misalnya panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya dari A sampai B ini berapa gelombang? A sampai B berarti dari kalau A posisi di puncak, kalau dari puncak ke puncak itu baru 1, kemudian dia ditambah di sini. Berarti ini 1,5 gelombang ya, atau 3/2 gelombang, itu jaraknya 150. Berarti lambdanya berapa? Lambdanya berarti 2 kali 150 dibagi 3. Berarti lambdanya dapat berapa? Lambda ini 3 ya. Oh, sebentar kurang jelas 3-nya. Ini 3. Berarti 2 kali 150 300 dibagi 3 berarti ini 100. Satuannya apa? Sentimeter. Oke, berarti panjang gelombangnya kita dapat 100 cm. Berarti jawaban yang A ini salah ya. Oke, salah. Kemudian kita cari coba frekuensinya. Sekarang dari A ke B itu, A ke B itu berapa gelombang? N-nya dari A ke B tadi itu 1,5 gelombang ya, 3/2 lambda. Kemudian waktunya berapa? Waktunya berarti kalau tadi A sampai ke titik seimbang sampai sini itu 1 second. Berarti kalau sampai B itu dia berapa second? Berarti kalau kita bagi-bagi di sini ya, ada berapa kali seperempatnya? Ini seperempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6 second ya, 6 second berarti dari A ke B itu. Sehingga frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu kan rumusnya banyaknya gelombang tiap waktu. N dibagi T, berarti N-nya
3/2 dibagi 6. Berarti ini 3/12 ya. 3/12 itu 1/4. 1/4 itu 0,25 Hz. Oke, kita dapat frekuensinya 0,25 Hz. Berarti ini kita ketemu nih yang C berarti ya, nih frekuensi gelombangnya 0,25 Hz. Oke, jadi nomor 2 kita dapat yang C. Nah, kamu nanti juga buktikan juga kenapa B salah, kemudian D sama E juga salah. Kalau yang B gini nih, coba. Kalau yang B itu 1 detik. Nah, coba kita cek. Pada 1 detik balok B berada di titik seimbang. 1 detik nih sini nih tadi nih. 1 detik ini ya. Benar, 1 detik di titik seimbang, tapi di sini katakan sedang bergerak turun. Nah, dia kan posisinya lagi naik nih. Berarti mau ini kelihatannya salah. Oke, amplitudonya kita juga nggak tahu informasinya. Dari sini informasi amplitudenya nggak tahu. Oke, kemudian yang E, balok A akan kembali di puncak pada 4,5 detik. Ini kan 1, 2, 3, 4. 4,5. Oh, 4,5 itu pasti di sini ya posisinya nih mungkin. Nah, kan gitu ya. Karena tadi perjalanannya 4,5 detik, ini 1, 2, 3, 4. Ini sampai sini baru 4,5 mungkin sampai sini. Berarti posisinya sedang berada di bawah. Oke, ini juga jadi salah. Oke, kalian bisa buktikan ya nomor 2-nya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Ini ada soal SBMPTN tahun 2018. 2 buah benda bermassa sama, M1 sama dengan M2, mengalami gerak osilasi seperti pegas dengan frekuensinya berbeda. F1 tidak sama dengan F2. Kemudian energi mekaniknya dari kedua benda itu sama. Ini berarti energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Di antara pernyataan berikut manakah yang benar? Oke, kita cek. Kakak dari hitungannya dari energi mekanik dulu nih. Energi mekanik 1 katanya harus sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik dipegas. Nah, kalian harus ingat lagi rumusnya setengah K kali A1 kuadrat sama dengan ini setengah kali K kali A2 kuadrat. Setengahnya bisa kita coret. K itu punya rumus lagi, dia M1 omega 1 kuadrat dikali A1 kuadrat sama dengan ini M2 kali omega 2 kuadrat dikali A2 kuadrat. Jadi si K itu punya rumus M dikali omega kuadrat ya. Massa 1 sama massa 2 sama, berarti kita coret. Kemudian omega juga punya rumus 2pi kali F1 di kuadrat dikali A1 kuadrat sama dengan ini 2v F2 kuadrat dikali A2 kuadrat. Hasilnya jadinya kan 4pi kuadrat F1 kuadrat kali A1 kuadrat sama dengan 4v kuadrat F2 kuadrat kali A2 kuadrat. 4v kuadratnya sama, kita coret. Kemudian ini hasilnya jadi F1 dikali A1 sama-sama kuadrat sama dengan ini juga F2 dikali A2 sama-sama kuadrat. Kuadratnya saling menghilangkan. Sehingga kakak tulis di sini F1 hasilnya jadi tinggal dikali sama A1 sama dengan F2 dikali A2. Kalau kita mencari A1 nih, A1 itu artinya simpangan maksimumnya ya. A1 sama dengan berarti A2 dikali F2 dibagi F1. Oke, F2 dibagi F1. Nah, dari sini kita dapat pernyataan 1 bahwa A1 itu tidak sama dengan A2. Jadi kesimpulan pernyataan 1 itu betul ya. Nah, karena A1 itu nilainya
adalah A2 dikali F2 dibagi F1. Jadi pernyataan 1 betul. Oke, kita cek persamaan kedua. Percepatan maksimum. Rumus percepatan maksimum masih ingat juga nggak? Percepatan maksimum. Percepatan maksimum itu rumusnya min A dikali omega kuadrat. Oke, min ini hanya menunjukkan arahnya ya. Omeganya sendiri punya rumus apa? Punya rumus dia omega tadi ya, 2V kali F di kuadrat. Berarti dari sini kita bisa dapat ini jadi sama dengan A dikali 4V kuadrat dikali F kuadrat. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat hubungan antara percepatan maksimum itu kalau dengan frekuensi adalah dia berbanding lurus dengan frekuensi kuadratnya. Oke. Nah, karena F1 katanya tadi frekuensinya tidak sama dengan F2, maka konsekuensinya berarti A maksimum 1 itu tidak sama dengan percepatan maksimum benda 2. Ini jadi pernyataan 2 dari soalnya dia mintanya kan percepatan maksimumnya kedua benda sama, ternyata dia berbeda ya. Berarti ini salah. Oke, kita cek nomor 3. Nomor 3 itu konstanta pegas kedua osilasi itu berbeda. Nah, K itu rumusnya apa? K itu tadi punya rumus M dikali omega kuadrat. Omeganya sendiri juga tadi punya rumus apa? 2pi F. Sama kayak tadi ya, berarti ini M dikali 4V kuadrat kali F kuadrat. Nah, dari sini juga kita dapat bahwa K itu berbanding lurus sama F kuadrat. Nah, ini juga sama nih, karena F1 tidak sama dengan F2 maka gitu ya. Maka jadinya ini konstanta pegasnya yang satu tidak sama dengan yang kedua. Oke, jadi pernyataan 3 itu betul. Sebetulnya dari sini kita sudah dapat nih jawabannya 1 sama 3. Kalau 1 sama 3 itu kalian pilihnya B. Nah, tapi kita coba cek ya yang 4. Yang 4 kita cek. Nah, hubungannya gimana? Nah, ini katanya yang keempat itu energi potensial maksimum. Nah, energi potensial itu yang maksimum itu sebetulnya dia sama rumusnya dengan energi mekanik di pegas. Jadi kalau energi mekanik itu kan rumusnya ini setengah KA kuadrat. Energi potensial pegas itu dia setengah KY kuadrat. Nah, kalau dia maksimum nih, kalau energi potensial maksimum maka Y itu nilainya sama si A. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulin bahwa berarti di sini energi potensial maksimum benda 1 itu harusnya sama dengan energi potensial maksimum benda 2. Nah, makanya pernyataan 4 itu salah. Oke, jadi nomor 3 itu kita dapat jawabannya 1 sama 3. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Ini nomor 4 ada soal SPMB tahun 2005. Seorang nelayan merasakan perahunya dihempas gelombang sehingga perahu bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari puncak ke lembah 3 second. Nelayan juga mengamati bahwa jarak antar puncak gelombangnya 12 meter. Pertanyaannya, waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 100 meter. Oke. Dari sini kita dapat informasi ini yang paling gampang ini nih, jarak antar puncak. Nah, kalian pahami lagi tuh jarak antar puncak itu namanya apa? Namanya panjang gelombang.
panjang gelombang atau disimbolin dengan lambda. Nah, lambdanya jadi berapa tuh? 12 meter. Oke. Kemudian ini jarak, yang ini sekarang jarak dari puncak ke lembah. Jarak dari puncak ke lembah 3 second. Nah, ini jarak dari puncak ke lembah itu jaraknya sama dengan setengah lambda. Setengah lambda itu katanya 3 second. 3 detik, berarti kalau satu lambdanya berapa? Satu lambdanya berarti 6 second atau 6 detik. Nah, kita tahu bahwa waktu untuk satu lambda, waktu untuk satu gelombang atau satu lambda itu disebutnya apa? Disebutnya periode atau T besar, sehingga ini kita dapat periodenya itu sama dengan 6 second. Oke. Nah, dari sini kita dapat nih, kita udah ada lambda 12 meter, periodenya 6 second. Dari sini kita dapat informasi bahwa kecepatan rambat dari gelombang tersebut rumusnya apa? Lambda dibagi frekuensi. Lambdanya 12, frekuensinya 6. Berarti cepat rambat gelombang itu adalah 2 meter per second. Tapi bukan ini yang ditanyakan. Yang ditanya itu waktunya. Waktu dari gelombang itu sampai ke pantai yang jaraknya 100 meter. Berarti kita pakai rumus yang ini nih. Nyari waktu ya, T sama dengan S dibagi V. S-nya 100 meter. Cepat rambat gelombangnya 2. Jadi waktu sampai ke pantai itu 50 second. Oke, jadi kita dapat jawabannya yang E untuk nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada soal UMPTN tahun 2000. Suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan ini 0,2 sin 0,40 V kali dalam kurung X min 60 T. Bila semua jarak diukur dalam cm dan waktu dalam second, maka pernyataan berikut yang benar yang mana? Oke, kalau ini kita dekatkan, oh gini, berarti ini persamaannya kakak masukin dulu gini ya. Y sama dengan 0,2. 0,20 itu sama aja dengan 0,2 ya. Sin, kemudian 0,4 pi-nya kakak kaliin ke dalam ya. Berarti ini jadinya 0,4 Vx min. Ini kita kaliin jadinya 24 Vt. Oke. Nah, yang temennya X ini, ini adalah K. Kalau yang ini, yang temannya si T itu berarti omega. Oke, coba kita cari K-nya. K itu apa sih? K itu bilangan gelombang ya. Bilangan gelombang rumusnya 2pi per lambda. Nah, K-nya itu 0,4 sama dengan ini 2pi per lambda, maka lambdanya sama dengan, ada V-nya di sini ya. V, maka coba ganti dulu. Ini 0,4 V. V-nya kita bisa coret, maka lambdanya sama dengan 2 dibagi 0,4. 0,4 itu 4 per 10, 10 naikin ke atas, jadi ini 20 per 4, lambdanya jadinya 20 bagi 4, 5 cm, berarti pernyataan 1 betul. Oke, kemudian omega itu punya rumus apa? 2pi F. Oke, omeganya sendiri itu nilainya 24 V, sama dengan ini 22 V F. V-nya kita coret, berarti F-nya sama dengan 24 bagi 2. Berarti berapa? 12 Hz. Oke, jadi pernyataan nomor 2 juga betul. Oke, kemudian yang ketiga, gelombang menjalar dengan kecepatan 60 cm per second. Nah, rumus kecepatan apa? Kecepatan itu bisa kalian pakai rumus ini. Koefisien dari si T, artinya angka yang di depan T itu dibagi dengan koefisiennya si X.
koefisiennya T siapa? Koefisien T itu kan 24 V gitu ya. Sebentar. Hapus dulu, ganti. Ini 24 V. Kemudian koefisien X-nya itu 0,4 V. V-nya bisa kita coret 0,4, 4 per 10, 10 naikin ke atas, jadi ini 240 bagi 4. Dapatnya 60 cm per second. Oh, ini juga betul. Oke, nomor 4. Kita cek nomor 4, simpangan gelombang 0,1 cm itu pada posisi X-nya 35 per 12 cm dan pada saat T-nya 1/24 second. Kita masukin aja ke persamaannya ya. Y sama dengan 0,2 sin kurung besar ini 0,4 V dikali X. X-nya itu 35 per 12 dikurang 24 V kali T. T-nya itu 1/24. Oke, kurung tutup. Oke, ini hasilnya 0,2 sin. Ini hasilnya kalau kalian hitung ini dapatnya 7/6 V. Kemudian yang ini jadinya V. Oke. Jadi ini 0,2 sin 7/6 V dikurang V itu hasilnya jadinya 1/6 V. V-nya itu 180 ya. Jadi ini 0,2 sin 180 bagi 6 berarti 30. Sin 30 berapa? Berarti ini hasilnya 0,2 sin 30 itu setengah ya. Jadi ini 0,1 cm. Berarti yang nomor 4 juga betul. Berarti pernyataan 1, 2, 3, 4 betul. Kamu pilihnya jawabannya berarti yang E. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ini ada soal SPMB tahun 2002. Gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul ujung bebas. Titik simpul ke-10 itu berjarak 152 cm dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombangnya 50 Hz, cepat rambat gelombangnya berapa? Oke. Coba kita gambar ya, ilustrasi gambarnya. Kakak gambar ini ujung bebas. Ujung bebas. Ketika gambar ini 1, 2, 3, 4. Gitu ya, misal ini anggaplah ini gelombang datang dari kiri ke kanan. Cuma kakak gambarnya tadi dari kanan. Oke. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar tahu. Kemudian ini gelombang pantulnya. Oke, ini gelombang pantulnya. Oke. Nah, yang disebut simpul itu mana sih? Simpul itu pertemuan ini ya. Berarti ini simpul 1, simpul 2 dan seterusnya. Nah, dia ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini ya. Ini simpul ke-10. Simpul ke-10 nih. Oke, simpul ke-10-nya itu katanya 152 cm. Oke. Nah, sekarang kalau kita gambar dari simpul ke-10 itu terjadi berapa gelombang sih? Nah, kita gambar di sini. Satu gelombang itu kan berarti dari puncak, nah kan ini dari puncak ke puncak 1. Nih, 1. Berarti ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4. Nah, dia tambah ke sini lagi nih. Nah, ke sini. Berarti kalau kalian hitung berarti simpul ke-10 itu sama dengan jadinya 3/4 lambda. Oke, kalau dibikin pecahan biasa berarti ini simpul 10 itu sama dengan 4 kali 4 16 tambah 3 berarti 19/4 lambda. Oke. Nah, lambdanya sendiri kita rubah dengan rumus V dibagi F. Nanti yang ditanya itu adalah
cepat lambatnya. Berarti kalau kita masukin nih mencari V-nya, berarti V sama dengan, berarti ini S, jarak simbol ke 10 dikali 4, oke, kemudian dikali frekuensinya, kemudian dibagi 19. Oke, gitu ya. Coba kita masukin. S-nya 100, simpul ke 10 itu 152 cm dalam meter kita hitungnya, berarti ini 1,52 dikali dengan 4. Kemudian frekuensinya berapa? Frekuensinya 50, oke, per dibagi 19. Nah, kalian hitung nanti ini dengan alat hitungnya. Ini kalau kalian hitung nanti ketemunya hasilnya itu pas nih, angkanya bulat ya, 16 meter per second. Oke, nanti kita ketemunya jadinya ini jawaban nomor 6 itu yang A. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 6 soal masuk PTN ini di bab gelombang mekanik. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jika belum, kalian bisa tonton ulang lagi videonya. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.